Halo semua. Video yang akan kita tampilkan memperlihatkan betapa gila hormatnya Islam. Selain itu, video ini memperlihatkan betapa beringas dan menakutkannya Islam di mata non-Muslim. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, hanyalah kemunafikan Islam yang digunakan ketika Islam tidak berkuasa. Tetapi ketika Islam berkuasa, tidak ada kedamaian. Yang ada hanyalah ketakutan. Dan Islam dengan bangga menindas orang. Bagaimana tidak? Video yang kita lihat ini direkam sendiri dengan bangga oleh pelaku di sebuah toko elektronik Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh. Perlu saya tegaskan, ini toko elektronik, bukan toko makanan. Pelaku yang merekam video ini memaksa toko elektronik itu segera tutup. Walaupun saat itu ada orang yang sedang membeli, pelaku tidak peduli. Alasannya apa? Alasan karena saat itu pelaku sedang ibadah sholat tarawih. Iya, alasannya karena pelaku sedang ibadah sholat tarawih, jadi semua toko harus tutup. Luar biasa kan? Padahal kalau mau ibadah, ya ibadah saja. Tidak ada yang larang. Lagi pula toko ini tidak ada hubungan dan sama sekali tidak mengganggu. Oh, maaf, saya agak salah. Pelaku merasa terganggu. Toko elektronik ini sangat mengganggu karena pelaku tidak mendapatkan rasa hormat dari pemilik toko ketika dia sedang ibadah. Pelaku yang merekam video ini susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Jadi dia merasa senang, merasa dihormati dengan cara membuat orang lain takut dan tutup toko. Pelaku senang sekali melihat pemilik toko terintimidasi ketakutan sampai berkali-kali minta maaf sambil menutup toko. Mari kita lihat bersama cuplikannya. Iya, Pak Haji, masuk Pak Haji. Makan nggak buka kedai kah dengar kok terawih? Apa itu Pak Haji? Terawih tutup dulu sebentar. Oh, tutup dulu ya, maaf ya Pak Haji ya. Bika. Apa? Ya. Telepon WH. Ya, saya tutup aja. Dengar kok terawih, dengar kok buka kedai. Tak ada kan jilid. Ya, maaf Pak Haji, Bos. Tempu ya, maaf Bos. Tok kedai jualan tu maaf ya. Ya, dia tempu ya, maaf Bos, tempu Bos. Maaf kesalahan saya ya, saya lambat ya. Ya, kedai sahabat noh. Enggak apa-apa, saya tutup aja. Bau bati. Sapol PP WH. Kedai Cina sahabat noh. Minta maaf kan? Minta maaf kan? Malah dengar beli apa? Tahu enggak lagi besok enggak buka. Dah tutup terus. Tutup terus, cari pintu terus. Ya, minta maaf ya. Semoga lagi Medan kah? Ya. Cari pintu terus. Ya. Si pelaku tidak cukup puas, tidak cukup merasa dihormati, hanya dengan melihat si pemilik toko terintimidasi, sampai berkali-kali minta maaf sambil menutup toko dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Pelaku juga meminta pimpinan daerah, Bupati Bireuen, Satpol PP, dan Polsek Kota Juang untuk melakukan sweeping patroli malam selama Ramadan, supaya tidak ada toko yang buka. Tentu saja pimpinan daerah, Bupati Bireuen, Satpol PP, Polsek, dan lain-lain juga merasa takut kepada pelaku. Mungkin pelaku berharap pimpinan daerah, Bupati Bireuen, Satpol PP, Polsek, dan lain-lain juga berkali-kali minta maaf dan segera melakukan sweeping seperti yang diperintahkan. Dengan demikian, pelaku merasa sangat puas, merasa sangat bangga, dan merasa sangat dihormati. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa ini hanya oknum. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku ini adalah perintah yang ada di dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surah Ali Imran ayat 151 yang berkata, "Kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur." Jadi pelaku ini menteror pemilik toko sampai sedemikian ketakutan adalah ibadah Islami. Dan kalau kamu tidak suka dengan perilaku biadab ini, mungkin kamu harus mulai mempertanyakan Islam. Islam bukanlah rahmat bagi alam semesta. Islam hanyalah rahmat bagi orang-orang jahat, dan Islam adalah bencana bagi para korbannya. Kalau kamu memang susah lihat orang lain senang lihat orang lain susah, kalau kamu memang mau menjadi orang jahat yang menakutkan, mungkin Islam adalah agama yang cocok bagi kamu.
Tetapi jika kamu tidak mau menjadi orang jahat, mungkin ini saatnya kamu mencari agama lain. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.